Terbaru, THR PNS dan pensiunan bisa dipercepat. Ini besarannya. Dikutip dari CNBC Indonesia edisi 27 April 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran tunjangan hari raya atau THR untuk pegawai negeri sipil atau PNS di tahun ini akan diberikan secara utuh. Tapi bagaimana nasib pencairan THR pensiunan PNS? Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita pada Kamis 22 April 2021 menjelaskan pemerintah telah menyiapkan 30,6 triliun rupiah untuk THR para PNS. Angka tersebut termasuk untuk PNS pemerintah daerah atau Pemda yang sebesar 14,8 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan pencairan anggaran THR akan dilakukan 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pencairan THR ini dilaksanakan untuk PNS aktif maupun pensiunan. THR ini seperti yang biasa saya sampaikan akan dibayarkan pada H-10 nanti sampai H-5 karena ini biasanya bertahap kita akan sampaikan, ujarnya. Bahkan anggaran untuk THR PNS dan pensiunan ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Saat ini hanya menunggu peraturan pemerintahnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Adapun anggaran yang telah disiapkan Kementerian Keuangan sebesar 30,6 triliun rupiah. Ia merinci anggaran THR ini untuk PNS dan pensiunan di pemerintah pusat sebesar 15,8 triliun rupiah dan PNS dan pensiunan pemerintah daerah sebesar 14,8 triliun rupiah. Namun, ada yang membedakan penyaluran THR bagi PNS aktif dan pensiunan, yakni komponen pembentuknya. Biasanya penyaluran THR PNS aktif tidak hanya memasukkan besaran gaji pokok, melainkan juga tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, hingga tunjangan kinerja. Sementara itu, THR yang akan diterima pensiunan PNS adalah sebesar 1 kali pensiun pokok, yakni gaji pokok terakhir pensiunan PNS tersebut berdasarkan peraturan gaji yang berlaku. PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS menyebutkan, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi. Untuk PNS golongan 1 masa kerja 0 tahun menerima gaji sebesar 1,56 juta rupiah per bulan. Sementara PNS golongan 4 masa kerja 32 tahun menerima gaji hingga 5,9 juta rupiah. CNBC Indonesia mencoba melakukan simulasi gaji THR yang diterima PNS, ditambah dengan komponen-komponen di dalamnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, termasuk dengan tunjangan kinerja. Misalnya dari PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 37 tahun 2015 tentang tunjangan kinerja di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima 5,36 juta rupiah. Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni eselon 1 menerima 117,3 juta rupiah. Artinya, THR yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai 6,92 juta rupiah
Sementara untuk jabatan tertinggi bisa mencapai 123,2 juta rupiah. Besaran THR yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen gaji seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum. Namun perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru, yakni memperhatikan nilai kinerja pegawai atau NKP, prestasi kerja, dan kontribusi pegawai. Artinya, tidak semua PNS pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan basis penghitungan yang digunakan untuk memberikan tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS. Sebagai catatan, simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi. Setiap kementerian lembaga memiliki dasar sendiri dalam menentukan tunjangan kinerja bagi para pegawainya. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.